Pertanyaan tentang korban yang di sini perlu kita jawab. Yang pertama, pertanyaan tentang hukumnya korban. Apakah korban itu wajib atau tidak? Baik. Sebelum kita berbicara tentang hukumnya korban, apakah itu wajib atau tidak wajib? Yang pertama perlu kita ketahui adalah kurban adalah salah satu ibadah yang azimah, yang sangat besar pahalanya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ma amila adamiyun yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Anak Adam atau manusia tidak mengerjakan amalan yang lebih dicintai oleh Allah yauman nahri, pada harinya menyembelih, itu tanggal 10 Dzulhijjah atau pada Idul Adha. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu selain mengalirkan darah, maksudnya menyembelih kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Kurban itu pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Maksudnya akan didatangkan dengan sempurna. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Darahnya hewan kurban itu sudah sampai di suatu tempat di sisi Allah sebelum darah itu sampai di bumi. Artinya sebelum darah itu menetes ke bumi. Fatibu biha nasa. Maka senanglah kalian apabila kalian bisa kurban. Ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaannya kurban. Kemudian kalau kita perhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap tahun selalu kurban. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan kurban setiap tahunnya. Artinya ini adalah asar-asar yang menunjukkan bahwa kurban itu ibadah yang besar atau ibadah yang afdal. Akan tapi pertanyaannya, apakah wajib atau tidak? Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Untuk siapa? Untuk yang mampu. Sunnah muakkad untuk yang mampu. Apa dalilnya bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad? Pertama adalah perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Allah, wanhar, dan menyembelihlah engkau. Diartikan bahwa salat dalam ayat itu salah satu pengertiannya adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan menyembelihlah korban. Kemudian ada hadis, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menjumpai keluasan, artinya dia mampu, kemudian dia tidak korban, maka jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Hadis ini seakan-akan menunjukkan bahwa korban itu
wajib. Akan tetapi hadis ini supaya diketahui bahwa hadis ini sebagian ulama menghukuminya dhaif, sebagian ulama menghukuminya hasan. Baik. Kemudian dalam hadis yang lebih sahih disebutkan idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'ah. Ketika sudah masuk sudah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, dakhala al-ashru, ketika sudah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, kemudian salah satu kalian menghendaki untuk berkorban. Coba, idza wa arada ahadukum ayyudhi. Salah satu kalian menghendaki untuk berkorban. Hadis ini menunjukkan bahwa korban itu orang yang menghendaki korban, yang tidak menghendaki korban tidak disalahkan. Wa arada ahadukum an yudhi, dan salah satu kalian menghendaki untuk berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, maka jangan menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Maksudnya jangan memotongnya, jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya, jangan memotong kulitnya sebelum dia menyembelih korbannya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Bahkan diriwayatkan Abu Bakar dan Umar pernah beberapa tahun dia tidak kurban. Sengaja dia tidak kurban. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Ya, untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Bahkan Ibnu Abbas lebih jelas lagi menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Pada saat Idul Adha dia tidak kurban tapi dia beli daging, kemudian daging itu dibagikan. Kemudian dia bilang ini kurbannya Ibnu Abbas. Maksudnya apa itu? Apakah itu kurban seperti itu? Bukan kan? Kurban itu bukan kalau kita beli daging kita bagikan, bukan. Tapi Ibnu Abbas hanya untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Waktu dia kurban dia beli daging kemudian dibagikan. Paham? Nah, jadi kesimpulannya bahwa kurban itu hukumnya sunnah, nah, yang muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ini perlu kita tekankan karena sebagian orang berlebih-lebihan dalam masalah kurban, sehingga seakan-akan kurban itu wajib. Nah, bahkan sampai saking meyakini bahwa kurban itu wajib atau bahkan sunnah yang muakkadah, maka katakan ini sampai memaksakan mewujudkan kurban dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Jadi, misalnya sampai urunan 10 orang, 20 orang untuk beli 1 ekor kambing. Ada lagi yang lebih ekstrim sampai yang tidak mampu kurban dihutangi, yang tidak punya uang dihutangi. Untuk apa? Supaya bisa kurban. Orang-orang yang tidak mampu pokoknya diajak untuk andil, ya nggak apalah, mau andil berapa, 50.000, 100.000 nggak apa-apa. Jadi supaya dipahami bahwa kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa syarat hewan yang boleh untuk kurban? Baik. Tentu tidak semua hewan bisa untuk kurban. Hanya hewan-hewan tertentu yang bisa untuk kurban. Syarat yang pertama, kurban itu hanya dengan bahimatul an'am,
Dengan apa? Bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Bahimatul an'am itu kalau yang dimaksud dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah 3 macam hewan. Yang pertama adalah unta dengan semua jenisnya. Ya, unta dengan semua jenisnya, karena unta itu jenisnya macam-macam, banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah sapi dengan semua macam jenisnya. Baik itu kalau di tempat kita ada sapi limosin, ada sapi Brahma, ada sapi Bali, ada sapi Madura, ada termasuk kerbau, itu juga masuk jenisnya sapi, termasuk jenisnya sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing dengan berbagai macam jenisnya. Kambing ini jenisnya banyak, ratusan jenisnya kambing ini. Mungkin kalau kita mungkin hanya kenal mungkin beberapa jenis kambing saja, tapi kalau kita bepergian ke daerah-daerah yang banyak ternak kambing, di situ ternyata kambing itu jenisnya banyak sekali. Baik. Ini 3 macam ini yang bisa untuk korban. Sehingga kalau kita misalnya saya mau korban, saya sembelih kuda, boleh enggak? Tidak boleh. Saya mau korban, saya sembelih ayam, boleh enggak? Tidak boleh. Itu bukan korban. Korban yang disyariatkan adalah dengan unta, sapi atau kambing. Apa dalilnya? Adalah firman Allah Ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah telah menjadikan mansak untuk semua umat. Mansak itu apa? Waktu untuk berkorban atau ibadah, namanya mansak. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tujuannya adalah supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa korban yang diperintahkan adalah berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Tidak ada korban dari hewan yang lain. Kemudian yang kedua syaratnya adalah musinnah. Apa? Musinnah. Artinya hewan korban itu sudah cukup umur. Hewan itu dikatakan cukup umur kalau kambing adalah 1 tahun, kalau sapi adalah 2 tahun. Itu namanya hewan yang musinnah. Kecuali kambing-kambing tertentu, domba yang jenisnya besar, nah, itu boleh. Kalau tidak ada yang umur 1 tahun, boleh disembelih yang jaza'ah. Jaza'ah itu apa? Jaza'ah itu yang usianya sudah di atas 6 bulan. Nah, apalagi itu dia yang jenisnya besar, itu boleh untuk korban bila tidak ada yang umurnya 1 tahun. Baik. Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Kalian jangan menyembelih kecuali hewan yang sudah cukup umur. Illa ayya'sura alaikum, kecuali bila kalian tidak mendapatkan yang cukup umur. Fatadbahu jada'atan minad-dha'ni. Nah, maka kalian boleh menyembelih jada'ah minad-dha'n. Jada'ah itu adalah apa? Hewan yang umurnya sudah di atas 6 bulan. Kambing yang umurnya sudah di atas 6 bulan, minad-dha'ni, dari dha'n. Dha'n itu jenis domba yang besar. Jenis domba yang besar. Jadi kalau tidak ada yang umur 1 tahun, adanya dha'n yang umurnya sudah di atas 6 bulan, itu boleh untuk korban.
Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah as-salamah minal uyub. Hewannya tidak cacat. Tidak apa? Cacat. Hewannya tidak cacat. Baik. Dalam sebuah hadis diterangkan arba'un la tujzi'u fil udhiyah. Ada 3 hewan yang tidak sah atau tidak cukup untuk kurban. Yang pertama adalah al-awar al-bayyinu awaruha. Hewan yang buta, yang jelas butanya, artinya jelas dia tidak bisa melihat. Ya. Kemudian wal maridah al-bayyin maraduha. Nah, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Baik. Sakit-sakit yang jelas. Apabila sakit itu adanya di dalam badannya yang tidak terlihat, kita tidak dituntut untuk berlebihan untuk misalnya di ronsen atau apa untuk melihat apakah ini ada penyakit dalam atau tidak, bukan. Sakit-sakit yang jelas. Misalnya gudikan. Sakitnya gudikan sampai penuh badannya gudikan semua, itu tidak boleh untuk korban. Kemudian wal kasir wal arja al bayyinu dzal'uha. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Jelas pincangnya. Jelas pincangnya itu seperti apa? Dijelaskan dalam riwayat lain. Dia tidak mampu berjalan bersama hewan-hewan yang sehat. Jadi kalau dia berjalan dengan hewan-hewan yang sehat, dia tertinggal. Ini berarti jelas pincangnya. Yang keempat adalah wal kasir allati la tunqi. Hewan yang sangat kurus, yang sampai di tulangnya tidak terdapat sumsum. Saking apa? Saking kurusnya. Jadi aib yang tidak boleh adalah apabila hewan itu buta, kemudian hewan itu sakit, hewan itu pincang, atau hewan itu sangat kurus. Termasuk aib-aib yang diterangkan dalam hadis lain adalah aib apa? Telinganya terpotong, atau hidungnya terpotong, apalagi tanduknya patah. Itu semua termasuk aib-aib dalam hewan kurban. Baik. Bagaimana dengan cacat yang terjadi setelah hewan ini kita tetapkan untuk kurban? Misalnya, saya sudah beli sapi untuk kurban, saya sudah beli kambing untuk kurban. Nah, ternyata sebelum waktunya disembelih, hewan ini tiba-tiba cacat. Misalnya sapinya beradu, terus tanduknya patah, gitu ya. Atau kambing, biasanya yang sering beradu itu kambing ya. Kambingnya beradu terus tanduknya patah atau matanya kena tanduk sampai buta misalnya. Bagaimana? Baik. Kalau cacatnya hewan itu setelah kita tentukan ini sebagai hewan kurban, maka hewan itu sudah bukan lagi milik kita, gitu ya. Paham tuh? Nah, sapi ketika sudah saya beli, saya pastikan untuk kurban. Ya, ini untuk kurban. Maka sejak saat saya pastikan, saya ikrarkan ini sebagai hewan kurban, maka itu sudah bukan lagi milik saya. Baik. Adapun keberadaannya di tempat saya itu adalah amanah. Itu adalah apa? Amanah. Maka terjadinya cacat dalam hewan kurban setelah hewan kurban itu ditetapkan sebagai hewan kurban atau ditakyin sebagai hewan kurban, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apabila terjadinya cacat itu karena keteledoran kita. Karena keteledoran kita tidak
merawatnya dengan baik. Misalnya sapi besar-besar sudah tahu itu sapinya beringas-beringas misalnya, kemudian tidak kita ikat kaki sapinya, terus sapinya beradu. Nah, apalagi sapi itu kalau jantan ketemu jantan, nah ini dia akan beringas misalnya. Nah, sapi sengaja kita tidak ikat misalnya, itu berarti apa? Karena kelalaian kita. Kambing misalnya, kambingnya ini beringas-beringas kemudian tidak diikat misalnya. Kalau kambingnya enggak yang jenis beringas misalnya, enggak diikat enggak apa-apa. Tapi ini jelas kambingnya ini beringas ini, sengaja tidak diikat. Nah, yang seperti ini berarti ada apa? Ada unsur kelalaian dari kita atau unsur kesengajaan. Misalnya sengaja dipukul tanduknya, atau sengaja dicolok matanya sampai buta, atau sengaja nggak diberi makan sampai waktunya kurban akhirnya jadi kurus. Nah, kalau terjadinya cacat itu karena kesengajaan, karena kelalaian, maka cacat ini adalah cacat yang menjadikan hewan kurban tadi tidak sah untuk kurban. Berarti harus apa? Harus diganti. Tapi apabila terjadinya cacat itu bukan karena kesengajaan kita atau kelalaian kita, misalnya ya sapi ya sudah diikat tapi masih saja tabrakan, atau mungkin suatu saat lepas, kemudian tabrakan sampai jadi cacat. Cacat-cacat yang terjadi setelah dibeli atau setelah dipastikan untuk hewan kurban, nah, bukan karena kelalaian kita, bukan karena kesengajaan kita, itu tidak apa-apa. Jadi tetap itu bisa untuk kurban. Jadi yang tidak boleh adalah kita sengaja beli hewan kurban yang kondisinya cacat, atau menetapkan hewan kurban yang kondisinya cacat. Paham tuh? Nah, kemudian masalah yang berikutnya yang ditanyakan adalah masalah boleh tidak mengganti hewan kurban yang sudah ditetapkan. Mengganti hewan kurban yang sudah ditetapkan ada kalanya diganti dengan yang lebih bagus, atau diganti yang di bawahnya. Apabila diganti dengan yang lebih bagus, misalnya saya itu sudah beli kambing, ya, ternyata setelah saya beli kambing ada kambing yang lebih bagus, terus saya ingin beli kambing yang lebih bagus sebagai gantinya kambing yang sudah saya beli. Boleh tidak? Boleh, ya. Hukumnya apa? Boleh. Kalau diganti yang lebih bagus boleh. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang nadar mau sholat di Masjidil Aqsa. Rasulullah mengatakan, kamu sholat di sini saja. Di mana? Di Masjidil Haram. Dia bilang, saya nadarnya di Masjidil Aqsa Rasulullah. Nabi mengatakan, kamu sholat di sini saja. Padahal nadar itu sudah dita'yin. Nah, dia sudah menta'yin sholatnya di Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah perintah kepada dia untuk sholat di Masjid Al-Haram. Ini menunjukkan apabila sesuatu yang sudah dita'yin, nah, itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu boleh. Itu boleh. Begitu juga dengan kurban. Saya sudah beli hewan kurban. Saya sudah beli kambing misalnya. Kemudian kambing itu saya ganti yang lebih baik, boleh.
Saya sudah beli sapi, kemudian sapi itu saya ganti yang lebih baik, itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh apabila diganti yang lebih jelek atau yang lebih kecil. Misalnya saya sudah beli sapi untuk korban, nah kemudian karena satu alasan misalnya saya nggak jadi korban sapi deh, gitu. Sapi yang sudah saya ikrarkan untuk korban itu saya jual, kemudian saya belikan kambing, boleh nggak? Tidak boleh, tidak boleh. Atau saya sudah beli kambing yang besar, nah kemudian karena suatu hal, kemudian kambing itu saya jual, saya belikan kambing yang lebih kecil, boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi kalau diganti yang lebih baik boleh, tapi kalau yang diganti yang di bawahnya tidak boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah masalah patungan dalam kurban. Masalah patungan dalam kurban. Boleh enggak kurban patungan itu? Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada saat tahun Hudaybiyah, sahabat-sahabat Nabi berkorban bersama Nabi, naharna, apa artinya nahara? Berkorban, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Tahun berapa itu? Tahun 6. Nah, 6 Hijriah. Al-badanata an sab'atin. Al-badanata an sab'atin. 1 unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin. 1 sapi juga untuk 7 orang. Ini kebanyakan hadis yang meriwayatkan begitu ya. Sapi 7 orang, unta 7 orang. Ada hadis lagi dari Ibnu Abbas. Ini yang sedikit berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Ibnu Abbas mengatakan kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadaran nahru. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba waktunya Idul Adha. Fashtarakna fil baqarati sab'ah. Maka kami bersyirkah dalam 1 ekor sapi untuk 7 orang. Wa fil jazuri asyarah, dan di dalam seekor unta 10 orang. Baik. Imam An-Nawawi mengatakan fi hadhil ahaditsu dilalah li jawazil ishtiraki fil hadyi. Hadis ini atau hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya ishtirak. Apa ishtirak? Kongsi, patungan di dalam kurban fil hadyi. Wa ajma'u ala anna syata la yajuzu lishtiraku fiha. Dan mereka sepakat bahwa kambing tidak boleh kongsi dalam hewan, dalam kurban kambing, patungan dalam kurban kambing. Baik. Perlu digarisbawahi bahwa semua ulama sepakat bahwa patungan dalam kurban kambing itu tidak boleh. Patungan dalam kurban kambing itu tidak boleh. Semua ulama sepakat begitu. Perselisihan di antara ulama boleh enggak patungan dalam kurban sapi atau unta. Ya. Patungan dalam kurban sapi atau unta itu boleh apa enggak? Ya, kalau dalam mazhabnya Imam Malik enggak boleh. Gitu ya. Dalam mazhabnya Imam Malik enggak boleh. Patungan kurban sapi patungan, kurban unta patungan itu tidak boleh. Tapi jumhurnya ulama, umumnya ulama boleh ya patungan dalam kurban sapi atau unta ya. Patungan dalam kurban sapi atau
unta. Sehingga kesimpulan seperti yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, korban itu adalah 1 ekor kambing, ya, atau 1/7-nya sapi, atau 1/10-nya unta. Nah, itu kurban itu ukurannya segitu itu. Tidak bisa rame-rame beli 1 ekor kambing, rame-rame bareng-bareng urunan beli urunan beli atau ambil 1 bagian dari atau 1/7-nya sapi, gak boleh begitu, gak boleh. Betul? Jadi korban itu minimal 1 ekor kambing, 1/7-nya sapi atau 1/10-nya unta. Itu korban seperti itu. Walaupun sapinya besar, gitu ya. Nah, walaupun sapinya besar, saya korban misalnya sapi dengan bobot 1 ton misalnya, besar kan? Nah, boleh enggak itu kemudian patungan lebih dari 7 orang? Tidak boleh. Karena dalam korban itu yang dihitung apa? Per ekornya. Per ekornya, bukan tidak dihitung besarnya, enggak, besar kecilnya enggak. Nah, sehingga misalnya saya korban sapi Bali misalnya, sapinya kecil kan, sapi Bali itu biasanya 10 juta itu sudah dapat kalau sekarang. Misalnya 1 Bali patungan 7 orang, sapinya kecil. Ya, kemudian ada lagi yang patungan sapi limosin yang besar misalnya sampai 1 ton bobotnya gitu. Boleh enggak? Nah, kalau 1 ton itu mungkin harganya hampir sekitar 50-an juta kalau di Lampung ya. Nah, mungkin kalau di Jakarta bisa sampai 70-an juta, 60-an juta mungkin. Nah, ini berarti kan sebanding dengan berapa ini? 1 limosin ini hampir sebanding dengan 7 ekor sapi Bali yang harga 10 juta tadi misalnya. Nah, boleh enggak ini misalnya kalau 1 limosin, nah itu katakan misalnya 7 kali 7 berapa? 49 orang. Nah, sapi Bali 7 orang, boleh enggak? Enggak boleh. Betul? Nah, jadi walaupun itu sapi kecil, nah, tetap boleh untuk patungan 7 orang. Yang penting musinnah gitu ya. Yang penting cukup umur. Walaupun itu sapi besar, tidak boleh untuk patungan lebih dari 7 orang. Paham? Nah. Kemudian ada yang merasa muskil kalau tidak boleh patungan, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban 2 domba. Berkorban 2 domba, 2 ekor kambing. Yang satu Rasulullah sembelih untuk Rasulullah dan siapa? Keluarganya. Yang satu disembelih oleh Rasulullah untuk umatnya. Bukankah itu namanya patungan? Nah, saudara sekalian, ada kalau dalam bahasa Arab ada namanya ishtirak, ada namanya isyrak, ya, atau tasyrik. Ishtirak, isyrak atau tasyrik. Ishtirak artinya patungan. Itu adalah apa? Kita patungan dalam harganya. Misalnya 2 orang, 3 orang urunan untuk beli kambing. Ya, untuk beli kambing. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Ishtirak atau dalam bahasa kita patungan. Nah, ini yang disepakati oleh ulama, ini tidak boleh. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan ishtirak tapi isyrak atau tasyrik fit thawab.
menyertakan orang lain. Menyertakan orang lain dalam pahala kurban. Betul? Nah, jadi Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing untuk siapa? Untuk Rasulullah dan keluarganya. Kemudian Rasulullah menyembelih lagi 1 ekor kambing untuk siapa? Untuk umatnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan istirak tapi isyrak atau tasyrik fit thawab atau fil ajr. Menyertakan orang lain dalam pahala kurbannya. Beliau kurban dengan kambing siapa itu? Kambing milik beliau sendiri. Yang punya kambing itu adalah beliau sendiri, kemudian beliau korbankan dan pahalanya beliau hadiahkan, gitu ya. Nah, semua umatnya oleh Rasulullah dibarengkan dalam pahalanya untuk semua umatku. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada iskal, semuanya mengatakan itu boleh dan nggak ada batasannya, Saya korban 1 ekor kambing. Nah, pahalanya mau saya peruntukkan untuk siapapun boleh. Mau saya peruntukkan untuk orang 1 kampung, mau saya peruntukkan untuk 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang boleh. Betul? Itu boleh. Maka Rasulullah, bagaimana wa amman lam yudhahi min ummati, dan untuk semua umatku yang belum bisa kurban. Berapa yang enggak kurban umatnya Nabi? Bisa jutaan 1 ekor kambing. Betul? Nah, jadi ini yang harus dibedakan antara istirak dan isyrak atau tasyrik. Kalau istirak pantungan itu hanya boleh dalam korban sapi atau korban unta. Kalau korban kambing tidak boleh patungan, gitu ya. Kalau korban kambing tidak boleh patungan, tapi kalau sapi, unta boleh. Boleh. Tapi kalau isyrak artinya menyertakan orang lain dalam dalam pahala korban kita boleh, nggak ada batasannya. Mau menyertakan 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang dalam pahala 1 ekor kambing yang kita sembelih boleh. Kemudian bagaimana bila 1 keluarga, 1 rumah, misalnya Mbah Kakung, di situ ada Mbah Kakung, ada Mbah Putri, ada Om Rohim, ada Tantri, misalnya ini 1 rumah nih, 1 rumah urunan beli 1 ekor kambing. Mbah Kakung punya 500.000, dan Mbah Putri punya 500.000, Om Rohim punya 500.000, Tante Tantri punya 500.000. Kalau dikumpulkan jadi 2 juta, kita beli 1 ekor kambing, boleh enggak? Ya, kalau 1 keluarga boleh. Kenapa? Karena 1 keluarga, orang 1 keluarga itu sama dengan 1 orang, ya. Selagi 1 keluarga itu sama dengan satu orang. Dan praktek korban dari zaman Rasulullah, zaman sahabat seperti itu. Artinya 1 keluarga menyembelih 1 ekor kambing untuk 1 keluarga itu. Paham? Nah, jadi kalau 1 keluarga boleh nih. Ya, 1 keluarga misalnya bapak punya berapa, ibu punya berapa, anak punya berapa, dikumpulkan jadi 1 boleh. Tapi kalau sudah beda keluarga, misalnya saya patungan dengan Mbak Kakung, boleh enggak? Enggak boleh, sudah beda keluarga. Paham? Nah, jadi ini beberapa pertanyaan yang masuk dalam masalah korban. Kita cukupkan sekian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.